Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam channel High Story, sebuah channel yang membahas tentang sejarah dan juga beberapa fenomena. Oke, kita kali ini membuat videonya di rumah saja. Kita tidak bisa keluar rumah atau mengunjungi situs-situs sejarah seperti biasa, karena kita semua tahu, kita semua harus prihatin dengan wabah yang sekarang beredar di hampir seluruh dunia atau mewabah di seluruh dunia, yaitu wabah COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini pula kita akan membahas beberapa hal tentang wabah yang ada dalam sejarah. Nah, kita tahu sejarah ini ternyata tidak hanya membahas tentang peperangan, pergantian pemerintahan, atau peristiwa-peristiwa terkait politik, tetapi sejarah juga mengikat semuanya atau membahas semuanya sesuai dengan pendapat Herodotus, yaitu history is the mother of science. Jadi sejarah adalah ibu dari segala ilmu. Berbicara tentang wabah, sebenarnya tidak hanya sekarang saja terjadi wabah. Sejarah mencatat beberapa wabah mematikan di dunia pernah menjangkiti masyarakat dunia. Kita bahas pertama, yaitu virus PES. Number 1. Virus PES ini merupakan virus yang sudah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Diduga awal kemunculan virus ini berasal dari wilayah Asia Tengah atau wilayah Asia Timur. Para ahli menduga kemunculan virus ini berasal dari hewan pengerat yang masuk ke wilayah penduduk atau ke tempat bermukim manusia. Selain membawa penyakit, hewan pengerat atau tikus ini ternyata di dalam bulu-bulu mereka juga membawa beberapa serangga, dan serangga ini yang kemudian menghisap darah dari tikus-tikus ini, dan kemudian serangga-serangga ini pula yang kemudian menggigit manusia, sehingga dari situlah kemudian tertular penyakit yang awal mulanya ada di dalam tikus, di dalam tubuh tikus, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Virus PES ini melanda di 3 zaman yang berbeda. Zaman pertama yaitu di masa Kaisar Justinus, di masa Bizantium atau Romawi Timur, kemudian di masa abad pertengahan yaitu memasuki tahun 1330-an ini berkembang di Italia, dan kemudian pada tahun 1720 ini mewabah di wilayah Prancis atau Marseille. Dari 3 fase penyebaran virus di 3 zaman tadi, tercatat puluhan juta umat manusia meninggal karena wabah virus PES. Number 2. Yang kedua adalah virus cacar. Virus cacar ini untuk sekarang mungkin tidak terlalu berbahaya, tetapi di zaman dulu, tepatnya pada tahun 1490-an, ini pernah melanda wilayah Amerika Latin dan merubah sejarah peradaban Amerika Latin. Di antaranya beberapa peradaban seperti kebudayaan Maya dan Aztec ini ikut terpengaruh karena berkembangnya virus cacar yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Number 3. Virus mematikan selanjutnya adalah virus kolera. Virus kolera ini mulai menjangkiti penduduk bumi sejak tahun 1820-an, dan kemudian virus ini menyebar ke seluruh dunia, dan ciri dari virus ini adalah menyerang saluran pencernaan yang diakibatkan oleh kurangnya kebersihan dari makanan atau air minum yang dikonsumsi oleh manusia pada waktu itu, sehingga sangat mungkin virus ini untuk menjangkiti masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Number 4. Virus selanjutnya yaitu virus dari jenis influenza yang dikenal dengan virus H1N1 atau flu Spanyol. Flu Spanyol ini merupakan jenis penyakit influenza yang sangat mematikan. Pada waktu itu kenapa disebut dengan virus Spanyol? Karena banyaknya media yang berasal dari Spanyol yang memberitakan tentang keberadaan virus ini. Akhirnya beberapa orang, atau pada waktu itu orang lebih mengenal penyakit ini dengan nama flu Spanyol, dan penyakit ini disebabkan oleh virus influenza yang berjenis H1N1.
Number 5. Oke, jadi yang terakhir adalah virus corona. Virus corona ini sekarang menjangkiti hampir seluruh dunia dan sudah ribuan orang meninggal karena jadi korban, dan ratusan ribu yang lain sedang berjuang untuk sembuh dari virus ini. Sama seperti virus corona, virus-virus yang sudah disebutkan tadi ternyata pernah menyerang masyarakat Indonesia. Dimulai dari wabah pes yang menyerang Indonesia pada tahun 1911. Tercatat dalam sejarah wabah ini paling parah menyerang wilayah Malang, sehingga kemudian muncul tokoh yang menjadi pahlawan pada waktu itu, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Dampak dari adanya virus pes di Hindia Belanda pada tahun 1911 adalah diberlakukannya undang-undang karantina apabila terjadi wabah. Namun dari sekian banyaknya virus, yang paling parah yang pernah menyerang Indonesia adalah wabah flu Spanyol. Wabah ini masuk di wilayah Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu pada bulan Maret tahun 1918. Penyebaran virus flu Spanyol ini semakin diperparah dengan terjadinya Perang Dunia I pada waktu itu. Jadi banyak peneliti yang menyebutkan jika penyebaran virus flu Spanyol ini bersamaan dengan datangnya para tentara-tentara yang ikut berperang dalam Perang Dunia I. Hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti dari mana asal virus flu Spanyol. Banyak yang saling menuduh, diantaranya ada yang mengatakan jika virus flu Spanyol ini disebarkan oleh tentara Amerika, kemudian ada juga yang menyebarkan bahwa virus ini berasal dari Swedia, atau ada juga yang berpendapat bahwa virus ini berasal dari Cina dan sebagainya. Khusus di wilayah Asia Tenggara, virus ini dikatakan tersebar dari wilayah Vietnam. Nah, semenjak adanya virus ini di wilayah Asia Tenggara, sayangnya pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu tidak menganggap virus ini sebagai ancaman besar, sehingga pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu tidak secara cepat menutup jalur perdagangan atau jalur-jalur yang menghubungkan antara wilayah Hindia Belanda dengan negara lain seperti pelabuhan-pelabuhan pada waktu itu. Jadi virus ini dianggap tidak terlalu berbahaya sehingga pelabuhan-pelabuhan tidak segera ditutup. Dampaknya sudah jelas. Setelah bulan Maret tahun 1918, pasien masuk yang terjangkit flu Spanyol dan kemudian terus bertambah dan menjangkiti seluruh wilayah Hindia Belanda. Dan dari beberapa data yang kami dapatkan, sekitar 1,5 juta nyawa meninggal pada waktu itu. Satunya korbannya begitu besar pada virus flu Spanyol di Hindia Belanda, sekali lagi dikarenakan pemerintahan tidak mengindahkan proses karantina yang harusnya dilakukan sesegera mungkin, yang sesuai tercantum dalam undang-undang karantina pada tahun 1911 pasca terjadinya virus pes. Mudah-mudahan kesalahan yang terjadi di pemerintahan Hindia Belanda pada waktu menangani virus flu Spanyol ini tidak lagi dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk menangani virus corona. Tentunya semua berharap virus corona ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali melakukan aktivitas seperti semula, dan kita tidak lagi ditakuti dengan bayang-bayang terjangkit virus corona ini. Lalu bagaimana virus-virus itu tadi bisa diatasi oleh manusia? Sebenarnya selain karena ada kemajuan di bidang kedokteran dan juga kesehatan, virus-virus tadi ini mengalami mutasi alami karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu bisa jadi karena faktor alam atau karena cuaca.
Yang berikutnya adalah faktor karena virus ini cara kerjanya membutuhkan inang dalam proses perkembangannya. Nah, ternyata virus ini sangat menyukai inang yang masih hidup. Virus atau kuman butuh inang hidup agar bisa mempertahankan diri, sehingga kuman atau virus tidak suka kalau tubuh yang ditumpanginya mati. Terlalu mematikan mungkin juga kurang baik bagi virus. Pada tahap awal, orang yang paling lemah dan bakteri atau virus yang paling mematikan mati bersama-sama. Oleh karena itu, orang yang selamat lebih kebal dan bakteri yang selamat kurang mematikan. Inilah sebabnya mengapa tahap wabah yang berikutnya menjadi tidak begitu ganas bersamaan dengan ditemukan vaksin atau obatnya. Selain itu, sifat mematikan juga dipengaruhi oleh seberapa mudah virus atau kuman berpindah dari inang mati ke inang hidup. Jika sanitasi baik dan mayat atau orang yang terjangkit disingkirkan, maka virus yang paling mematikan kurang berpeluang pindah ke inang baru dan karenanya bisa musnah. Dengan kata lain, manusia butuh sanitasi yang baik untuk menghalau penyebaran virus. Jadi bisa dibilang sanitasi ini sama baiknya dengan dokter loh. Ini juga berlaku bagi virus corona yang sekarang mewabah. Jadi ingat. Oke, ingat pesan WHO, ada 5 hal. Yang pertama adalah face, lindungi muka kita dengan menggunakan masker kemanapun, baik kita di luar maupun berada di rumah. Kemudian yang kedua adalah elbow atau bahu kita. Andai kata kita sakit atau kita batuk, kita harus menutup dengan cara seperti ini supaya cairan yang kita keluarkan waktu batuk atau bersin itu tidak sampai menyebar. Dan jangan lupa kita cuci baju kita setelah kita gunakan untuk menutup batuk ini. Kemudian yang ketiga yaitu tangan kita. Tangan kita harus selalu bersih, kita harus rajin cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Tidak harus sabun yang mahal, kita bisa menggunakan segala macam jenis sabun seperti sabun cuci piring dan semuanya. Kemudian yang keempat adalah social and physical distancing, atau kita jaga jarak, jangan sampai kita masuk di kerumunan atau jangan sampai kita berada di dalam kerumunan karena itu sangat mungkin terjangkit virus corona. Dan yang terakhir yaitu feel ya, kita harus rajin-rajin mengecek kondisi tubuh kita. Kalau kita punya termometer kita harus ukur, andai kata kita demam lebih dari 36 derajat, 37 sekian atau 38 sekian, itu berarti kita sudah tergolong demam. Dan kita harus tahu juga gejala-gejala virus corona seperti apa. Dan ya paling penting jangan sampai takut untuk memeriksakan diri kita, karena itu sangat penting apakah kita terjangkit atau tidak. Jangan sampai menunggu waktu parah atau sebagainya, dan jangan sampai pula menunggu orang lain tertular. Nah, kalau misalkan kita sudah merasa ada gejala tertentu dan sebagainya seperti mirip virus corona, kita harus segera mengisolasi diri. Baik, itu dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.